jenis drumnya, kalau normalnya itu seharusnya dia hangat. Kalau dia hangat berarti normal. Kalau dia dingin berarti bermasalah. Apanya yang bermasalah? Ada 3. Jadi hasilnya kalau motokopi pertama sampai 20-30 lembar itu tidak ada hasil. Karena drum itu belum panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel Dirayus, teman-teman. Oke, sebelum saya membahas terkait masalah mesin-mesin fotokopi, saya akan menanyakan kabarnya kawan-kawan semua. Bagaimana kabar kalian semua? Khususnya bos-bos para kopi center dimanapun saja berada. Mudah-mudahan doa saya tentunya teman-teman semuanya sehat tanpa kurang satu apapun. Oke. Di video ini bakalan saya jelaskan ulang sekaligus menjawab komentar-komentarnya teman-teman yang saat ini atau yang sedang mengalami masalah fotokopi motokopi 1 lembar sampai 40 dan 50 lembar baru ada hasil. Jadi pada saat motokopi 1 lembar sampai 20 itu belum ada hasil putih. Oke. Kenapa? Pada saat jumlah kopi lembarannya ke 40 itu sudah mulai bayangan hasil ada, dan semakin banyak itu semakin nampak jelas. Mungkin di video sebelumnya sering kali saya singgung terkait masalah hasilnya ketika terjadi seperti itu. Nah, di sini tentunya teman-teman perlu mengecek, ya. Apa yang perlu dicek di situ banyak. Kalau kemarin-kemarinnya saya bahas masalah terkait hasil fotokopi, hasilnya 1-2 lembar ada, tiba-tiba lembaran berikutnya hilang. Itu lain lagi masalahnya, ya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman adalah pada saat fotokopi 1 lembar kemudian sampai 10 lembar ada hasil, kemudian selebihnya itu hasilnya hilang. Itu beda persoalannya. Yang kalau kemarin sudah saya bahas, tentunya pengecekannya larinya bisa ke casnya, ya, ke cas atasnya, atau bisa lari ke batu HVT-nya yang bermasalah atau komponen HVT-nya yang bermasalah. Nah, tapi di video kali ini bakalan saya bahas itu terkait masalah hasil motokopi di atas 40 lembar baru ada hasil. Bayangkan kawan-kawan, ya. Jadi kalau kalian mau ngetes baru 1 lembar tiba-tiba nggak ada hasil, kalian langsung memvonis HPT kalian rusak, belum tentu. Nah, di sini bakalan saya kasih cerdas kawan-kawan semua, khususnya pengguna-pengguna pemula, ya. Jadi kalau setar baru 1 lembar, 2 lembar tidak ada hasil, kalian langsung mengklaim bahwa kerusakannya adalah HVT, mengklaim kerusakannya adalah cas atasnya, kalian keliru. Seharusnya kalian lakukan motokopi sebanyak mungkin, paling tidak sampai 50 lembar, ya. Cukup 25 lembar kalian bolak-balik lagi, kasih masuk lagi, ya, kertas bekas aja gitu, ya. Apalagi, ya, mengingat musim ini kan musim hujan kawan, ya. Nah, biasanya mesin-mesin fotokopi itu kalau sudah musim hujan, ya, musim dingin, kebanyakannya kalau setar 1 lembar, 2 lembar, 4 lembar belum tentu ada hasil. Kenapa? Karena kertas itu mengandung air. Maksudnya kertas itu lembab. Jadi otomatis tinta itu tidak lengket kawan, ya, karena lembab. Nah, di sini bakalan saya bahas. Tentunya kalau begitu teman-teman perlu mengecek lagi kalau sudah dipanasi dan kemudian tidak ada hasil, baru kita lari ke persoalannya. Nah, mungkin ini pengulangan, ya. Mungkin ini video pernah saya singgung, tapi di video kali ini buat rekan-rekan sebagai pengunjung baru barangkali tidak sempat mencari video-video yang sudah lama saya publik. Nah, pertanyaannya, Bang, apa masalahnya? Saya motokopi sampai 40 lembar itu belum ada hasil.
Begitu sampai 50 lembar baru ada hasilnya. Semakin lama semakin terang. Masalahnya di mana? Ini bakalan saya langsung bongkar, kawan. Masalahnya itu kalian nggak perlu lari kemana-mana kecuali kalian lari ke unit drum. Sekalipun pernah saya bahas, Bang, bagaimana kalau mesinku IR generasi 6570 atau DKK? Bagaimana cara mengetahui bahwa kerusakannya itu larinya di drum? Sekalipun pernah saya buat di video sebelumnya itu, saya sudah membahas tanda-tanda kerusakan di komponen unit drum itu. Ketika IR generasi 6570, jenis drumnya, kalau normalnya itu seharusnya dia hangat. Hangat ya. Jadi pada saat kalian sudah motokopi, kalian sentuhlah pinggirannya. Kalian buka di plopping, terserah mau dari mana kalian mengeceknya. Kalian raba atau kalian sentuh menggunakan jari, baik itu ujung drumnya ya. Kalau dia hangat berarti normal. Berarti normal ya. Kalau dia dingin berarti bermasalah. Apanya yang bermasalah? Ada 3. Bang, kawan, ada 3 masalah. Pertama, bisa elemen drum itu sudah jebol. Kedua, bisa PCB drum pun bisa jebol. Atau bisa apalagi itu konektor penghubung ya, penghubung yang dapat pair itu arahnya ke jalur ke PCB drum. Nah, itu ada jalur yang menggunakan 2 pair. Itu biasanya itu kan kabelnya macam serabut dan itu gampang putus juga. Kalau sudah lama pasti kalah ya, karena di beberapa tempat saya jumpai begitunya kalah, Bang. Nah, itu putus. Nah, tentunya kalau teman-teman sudah memeriksa satu persatu, jangan cuma langsung memvonis, oh PCB-nya rusak, oh elemennya rusak, oh ininya rusak. Kalian cek satu persatu. Karena namanya mesin fotokopi itu, jangankan teman-teman, saya seorang teknisi pribadi nggak bisa langsung mengklaim bahwa kerusakannya memprediksikan ininya rusak. Tidak. Kita tetap memprediksikan bahwa bagian ini rusak, tentunya kita tetap melakukan pengecekan untuk memastikan kerusakannya, Bang. Nah, Bang, bagaimana kalau saya punya generasi IR 6000? Bagaimana cara membuktikan? Bagaimana cara mengecek? Bagaimana cara memprediksikan bahwa kerusakannya itu di unit drum? Oke, yang perlu teman-teman tahu adalah pertama, bagaimana cara mengetahui bahwa unit drum itu normal? Bagaimana ciri-cirinya? Pertama, ciri-cirinya kawan. Kalau kalian pegang, kalian sentuh drum itu, dia panas. Ini panas, Bang. Beda ya. Kalau generasi 6000 dengan generasi 65, mau IRA mau Advan. Kalau IRA Advan itu sama dengan generasi 6570 karena dia menggunakan elemen. Ya. Jenis pemanasnya kawan ya. Tapi kalau generasi 6000 itu panas. Jadi pada saat kalian sentuh dan itu unit drumnya dingin, itulah hasilnya kawan. Jadi hasilnya kalau motokopi pertama sampai 20-30 lembar itu tidak ada hasil karena drum itu belum panas. Kenapa pertanyaannya? Kenapa di angka 40 sampai 50 lembar dia baru muncul hasil, bahkan semakin lama semakin blok? Nah, kenapa? Oke. Kenapa bisa ada hasil? Karena dia mendapat asupan hawa panas itu dari unit pemanas. Jadi semakin lama mesin operasi, semakin lama mesin ready, semakin dia mendapatkan suplai hawa panas dari unit pemanas. Akhirnya ada hasil. Nah itu. Jadi masalahnya itu bisa PCB, kalau dia dingin, bisa elemen drum. Pertanyaannya lagi, Bang, bagaimana kalau mesin saya, di sini bakalan saya jawab tuntas ini Bang, terkait masalah hasil fotokopi di atas 40 lembar baru ada hasil. Nah, Bang, bagaimana ketika saya menggunakan IR 6000 yang
voltasenya 110 atau 120 volt. Pertanyaannya, apakah saya bisa menggunakan elemen drum atau unitnya satu drum menggunakan yang 220? Apakah atau sebaliknya, dari 220 saya gunakan ke 120 atau 110? Apakah bisa? Jawabannya sangat bisa. Itu rahasianya, Bang. Sangat bisa. Dan saya sendiri sudah sering kali melakukan pergantian seperti itu. Hasilnya bagaimana? Ya bagus. Karena yang diganti yang rusak. Kecuali yang rusak pakai mengganti yang bagus, itu masalah. Itu tidak ada masalah. Kalian mau menggunakan elemen atau PCB yang 120 atau 220, tidak ada masalah. Tidak ada persoalan, Bang. Untuk drum ya, saya nggak cerita yang lain. Beda pembahasannya kalau mau masalah voltase yang lampu fixingnya yang 110 ke 220 atau 220 ke 110, itu masalah ya. Kecuali yang dari 110 ke 220 nggak ada masalah, tapi kalian nggak perlu gunakan trafo gitu, karena bakalan nggak panas itu, Bang ya, kecuali dirubah gitu. Di sini saya perjelas buat teman-teman semua. Jadi pada saat kalian menjumpai dimanapun, apapun jenis mesin kalian ya, apapun generasi mesin yang kalian gunakan, ketika kalian motokopi 1 lembar sampai 30 lembar tidak ada hasil, dan di angka 40 lembar baru muncul hasil, saya katakan di video ini 100% masalahnya adalah ada dalam rangkaian unit drumnya. Kalian bisa praktekkan, kalian bisa cek, pastikan. Karena yang saya publik ini adalah pengalaman saya pribadi yang seringkali saya jumpai masalah seperti itu di lapangan. No bohong-bohong, Bang ya. Ini bukan main-main, ini bukan candaan, ini real pengalaman pribadi. Maaf, saya tidak menjelaskan terkait masalah-masalah yang kawan-kawan teknisi, sahabat-sahabat teknisi, maha guru teknisi ya. Justru saya menjelaskan terkait pengalaman saya pribadi ya. Kalau kalian tidak suka, silahkan skip saja, Bang, skip aja ya. Tinggalkan channel ini, silahkan cari channel lain gitu ya. Kalau nggak suka kalau saya membahas masalah pengalaman, berbagai pengalaman-pengalaman dalam dunia mesin. Yang pro silahkan dukung. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang, kawan. Saya pastikan kedepannya kita akan lebih fokus lagi. Dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan, khususnya sebagai pengguna-pengguna mesin ya. Terutama teman-teman yang memang punya semangat, punya kemauan belajar bersama Dirayuris ya. Oke, mungkin videonya seperti itu. Terima kasih buat kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe, dan pastikan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang baru yang belum dapat channel ini bisa mendapatkan informasi terkait informasi masalah-masalah yang ada di mesin fotokopi. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.